01312. Saya dari kelas 5B Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal statistik untuk memenuhi UAS di mata kuliah Statistik 2. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama, yaitu ada data prestasi belajar mahasiswa yang diajar tiap dosen. Nah, di sini ada 3 dosen. Yang pertama dosen A, yang kedua dosen B, dan yang ketiga dosen C. Nah, adapun dosen yang pertama itu datanya ada 36, 45, 45, dan 61. Dosen B data-datanya ada 50, 50, 40, 77, 60, dan 45. Dosen C data-datanya ada 62, 90, 45, 70, dan 90. Langsung saja masuk ke penyelesaian. Nah, adapun langkah yang pertama, kita harus membuat hipotesis uji. Adapun hipotesis uji yang harus kita buat itu ada 2. Yang pertama H0. H0 yaitu prestasi belajar mahasiswa untuk ketiga dosen sama. Yang kedua HA. HA yaitu prestasi belajar mahasiswa untuk ketiga dosen berbeda. Kemudian langkah yang kedua yaitu kriteria uji. Kita harus membuat kriteria uji terlebih dahulu. Nah, di sini kriteria uji yang harus kita buat ada 2. Yang pertama, terima H0 bila X kuadrat hitung lebih besar sama dengan X kuadrat tabel. Kemudian terima HA bila X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel. Nah, nilai X kuadrat tabel ini diperoleh dari tabel chi-square dengan alfa sama dengan 5%, sama dengan 0,05, dan DF-nya sama dengan K dikurang 1. Kemudian langkah yang ketiga yaitu statistik uji. Di sini kita menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, selanjutnya langkah yang keempat yaitu analisis data. Langkah yang pertama kita membuat rankingan. Nah, dari data yang di soal itu kita jadikan satu, kemudian kita urutkan data tersebut dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Nah, di sini data yang terkecil itu 36. Jadi 36 kita letakkan di urutan pertama. Sampailah data yang terbesar yaitu 90. Nah, kemudian kita buat ranking. Nah, ranking ini kita sesuaikan dengan jumlah datanya. Berarti 36 itu ranking 1, 40 ranking 2, sampailah 90 yaitu ranking ke-15. Berarti datanya ada 15. Kemudian kita membuat hasil ranking. Nah, jika data atau skor di sini ada 1, 36 di sini ada 1, berarti hasil rankingnya ini sama dengan rankingnya yaitu 1. Kemudian 40-nya ada 1. Nah, 40 ini juga hasil rankingnya 2 karena dia hanya 1. Berbeda dengan skor 45, di sini skor 45 ada 4. Jadi rankingnya kita jumlahkan supaya mendapatkan hasil rankingnya yaitu 4,5. Nah, caranya kita tambahkan ranking yang di skor 45 ini, yaitu ranking 3, ranking 4, ranking 5, dan ranking 6. Kita jumlahkan. Nah, hasilnya 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 hasilnya 18. Kita bagi dengan 4. Kenapa dibagi dengan 4? Karena 45 di sini ada 4. Jadi 18 dibagi 4 hasilnya 4,5. Kita tulis di sini 4,5, 4,5, 4,5, 4,5. Selanjutnya skor yang 50. Nah, bagaimana mendapatkan 7,5? Sama seperti cara sebelumnya, kita jumlahkan rankingnya. Berarti di sini 50 yang pertama ranking 7, 50 yang kedua ranking 8. Kita jumlahkan 7 ditambah 8 hasilnya 15. Kita bagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena 50 di sini ada 2. Jadi 7 tambah 8 hasilnya 15 dibagi 2 jadi 7,5. Kemudian 60 di sini hanya 1, jadi kita tulis 9 mengikuti ranking. Kemudian 61-nya ada 1, kita tulis 10, 62-nya 1, kita tulis 11, 70-nya ada 1, kita tulis 12. Dan 77-nya ada 1 juga, kita tulis 13. Nah, selanjutnya skor yang 90. Kenapa bisa menjadi 14,5? Karena di sini rankingnya kita jumlahkan. Nah, 90 yang pertama ini ranking 14, kemudian 90 yang kedua ranking 15. Jadi 14 tambah 15 hasilnya 24.
dibagi 2 karena 90-nya ada 2, jadi 14,5. Selanjutnya kita masukkan nilai ranking yang sudah kita hitung tadi ke dalam tabel tiap kelompok dosen. Nah, tabelnya itu mengikuti tabel yang di soal. Jadi dosen A tadi kan ada 36, 45, 45, dan 61. Nah, untuk rankingnya kita lihat di tabel 2. Kita lihat di hasil ranking ya, bukan di rankingnya. Ingat, kita lihat di hasil ranking. Nah, jadi 36 itu hasil rankingnya berapa? Kita tulis di sini 36 itu hasil rankingnya 1. Kita tulis di sini 1. Kemudian 45 hasil rankingnya 4,5. Kita tulis di sini 4,5 dan seterusnya ya. Dosen B juga begitu. Kita lihat rankingnya di hasil ranking. Nah, kemudian banyaknya data di dosen A ini atau N1 sama dengan 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi kita tulis di sini N1 sama dengan 4. Nah, di rankingnya kita jumlahkan 1 ditambah 4,5 ditambah 4,5 ditambah 10, hasilnya 20. Jadi R1 sama dengan 20. Begitu juga dengan dosen B. Dosen C juga begitu, sama ya, rankingnya kita jumlahkan. Nah, dosennya ini kita hitung banyak datanya. N2-nya 6, kemudian R2-nya 43,5, kemudian dosen C banyak datanya ada 5, kemudian ranking DC-nya 56,5. Selanjutnya poin C, kita menghitung nilai uji Kruskal-Wallis atau H menggunakan rumus berikut. Nah, jadi rumusnya itu H sama dengan buka kurung 12 per N dikali N tambah 1 sigma RJ kuadrat per NJ tutup kurung dikurang 3 dikali N tambah 1. Nah, dari tabel 3 terlihat bahwa N-nya itu N sama dengan N1-nya 4, N2-nya 6, N3-nya 5. Jadi kita jumlahkan N1 tambah N2 tambah N3 sama dengan 4 ditambah 6 ditambah 5 sama dengan 15. Nah, R1-nya kita turunkan, R1-nya 20, R2-nya sama dengan 43,5 dan R3-nya sama dengan 56,5. Kita masukkan ke rumusnya. H sama dengan 12. 12-nya ini dari rumus ya. 12 per 15, N-nya 15. 15 dikali 15 tambah 1 buka kurung 20 pangkat 2 ini R1-nya per 4. Nah, 4-nya ini N1 ya, jadi N1 sama dengan N1 dipasangkan dengan R1. Nah, jadi 20 kuadrat per 4 ditambah R2-nya 43,5 kuadrat per 6 ditambah R3-nya yaitu 56,5 kuadrat per 5. Tutup kurung dikurang 3 dikali 15, N-nya 15 ditambah 1. Jadi H sama dengan 12 per 15 dikali 15 tambah 1 yaitu 16. Buka kurung 20 pangkat 2, 20 kuadrat itu hasilnya 400, 20 dikali 20. Jadi 400 per 4 ditambah 43,5 kuadrat hasilnya 1892,25 per 6 ditambah 56,5 kuadrat hasilnya 3192,25 per 5 dikurang 3 dikali 15 tambah 1 hasilnya 16. Kemudian H sama dengan 12 per 15 dikali 16 hasilnya 240. Buka kurung 400 per 4 ditambah 1892,25 per 6 ditambah 3192,25 per 5 tutup kurung dikurang 3 dikali 16 hasilnya 48. Kemudian H sama dengan 12 dibagi 240 itu hasilnya 0,05. Kemudian buka kurung 400 dibagi 4 hasilnya 100 tambah 1892,25 dibagi 6 hasilnya 315,38 ditambah 3192,25 dibagi 5 hasilnya 638,45 tutup kurung dikurang 48. Jadi H sama dengan ini kita
tambahkan dengan 0,05, maka dapatlah hasilnya 52,69. Nah, kita kurang dengan 48, jadi hasilnya 52,69 dikurang 48 sama dengan 4,69. Oke, selanjutnya kita mencari ranking kembar. Nah, cara mencari ranking kembar kita lihat pada tabel yang di atas ini ya. Jadi di sini ada dua ranking kembar di dosen A, yaitu 4,5 dan 4,5. Kita lihat di sini 4,5 dan 4,5. Jadi TA sama dengan 2. Kemudian dosen B. Nah, dosen B di sini juga ada dua ranking kembar, yaitu 7,5 dan 7,5. Kita lihat di sini 7,5 dan 7,5. Jadi TB sama dengan 2. Kemudian dosen C. Nah, dosen C ini ada dua ranking kembar juga, yaitu 14,5 dan 14,5. Kita lihat di sini 14,5 dan 14,5. Jadi TC sama dengan 2. Nah, dengan demikian nilai FK dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini. Jadi FK sama dengan 1 dikurang sigma buka kurung TI pangkat 3 dikurang TI tutup kurung per N pangkat 3 dikurang N. Oke, kita masukkan angkanya. Jadi FK sama dengan 1, satunya ini sudah dari rumus. 1 dikurang TI. Nah, TI-nya ini itu ada 3, TA, TB, dan TC. Jadi di sini 1 dikurang karena TA-nya 2. Jadi 2 pangkat 3 dikurang 2 ditambah TB-nya juga 2. Jadi 2 pangkat 3 dikurang 2, TC-nya juga 2. Jadi 2 pangkat 3 dikurang 2 tutup kurung per N. N-nya 15. Jadi 15 pangkat 3 dikurang 15. Jadi FK sama dengan 1 dikurang 2 pangkat 3 dikurang 2 hasilnya 6. Ditambah 2 pangkat 3 dikurang 2 hasilnya juga 6. Ditambah 2 pangkat 3 dikurang 2 hasilnya juga 6. Per 15 pangkat 3 hasilnya 3.375 dikurang 15. Jadi FK sama dengan 1 dikurang 6 tambah 6 tambah 6 hasilnya 18 per 3.375 dikurang 15 hasilnya 3.360. Jadi FK sama dengan 1 dikurang 18 per 3.360 hasilnya 0,9946. Dengan demikian, statistik dihitung Kruskal-Wallis menjadi H sama dengan hasil uji Kruskal-Wallis per FK. H sama dengan hasil uji Kruskal-Wallisnya yaitu 4,69. Kemudian FK-nya sama dengan 0,9946. Jadi 4,69 per 0,9946 sama dengan 4,7155. Jadi H sama dengan 4,7155. Selanjutnya langkah kelima yaitu uji hipotesis. Kita membuat uji hipotesis. Nah, H hitung diperoleh dari hasil perhitungan sama dengan 4,7155 yang ini tadi ya. Atau kalau dibulatkan menjadi 4,72. Sedangkan H tabel menggunakan tabel chi-square dengan kriteria alfa sama dengan 5% atau 0,05 dan derajat kebebasan atau DB sama dengan K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. 3 ini dapat dari tadi ya, dosen A, dosen B, dan dosen C. Jadi K-nya sama dengan 3. Sehingga H tabelnya itu sama dengan 5,99. Ini kita lihat di tabel chi-square. Nah, berdasarkan kriteria uji pada langkah ketiga, dapat ditulis bahwa X kuadrat hitung yaitu 4,72 ternyata lebih kecil dari X kuadrat tabel yaitu 5,99. Nah, dengan demikian terima HA. Yang terakhir langkah ke-6, kita membuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu prestasi belajar mahasiswa untuk ketiga dosen berbeda. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Misalkan seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan hasil
belajar IPA siswa yang diajar menggunakan dua metode pengajaran, yaitu ekspositori dan diskusi. Faktor metode pengajaran ini akan melihat efek atau pengaruhnya secara serentak dengan faktor gaya belajar dependen atau bebas dan independen atau terikat. Setelah penelitian diperoleh data fiktif sebagai berikut. Nah, asumsi datanya yaitu berdistribusi normal. Berikut datanya. Nah, di sini metode pembelajaran itu ada dua. Yang pertama expo atau A1, yang kedua diskusi atau A2. Kemudian ada dua gaya belajar juga. Yang pertama dependen atau B1, yang kedua independen atau B2. Nah, adapun data yang pertama dengan metode pembelajaran expo atau A1 dengan gaya belajar dependen atau B1, datanya yaitu 90, 30, 35, 42, 58, 68, 45, dan 34. Nah, kemudian data yang kedua, dengan metode pembelajaran expo A1 dengan gaya belajar independen atau B2, datanya yaitu 32, 40, 46, 82, 48, 55, 72, dan 60. Adapun data yang ketiga yaitu dengan metode pembelajaran diskusi atau A2 dengan gaya belajar dependen atau B1, datanya yaitu 22, 75, 92, 80, 54, 84, 80, dan 28. Data yang terakhir atau yang keempat, dengan metode pembelajaran diskusi atau A2 dengan gaya belajar independen atau B2, datanya yaitu 30, 48, 76, 15, 75, 90, 90, dan 35. Nah, langsung saja ke penyelesaian. Nah, yang pertama kita harus membuat hipotesis penelitian terlebih dahulu. Di sini ada dua hipotesis penelitian yang harus kita buat. Yang pertama Hanol yaitu varians data pada 4 kelompok homogen atau tidak berbeda secara signifikan. Kemudian HA yaitu varians data pada 4 kelompok tidak homogen atau berbeda secara signifikan. Langkah yang kedua yaitu statistik uji. Nah, di sini kita menggunakan uji Bartlett. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kriteria uji. Nah, kita harus menentukan kriteria ujinya. Yang pertama, terima H0 jika C kuadrat hitung lebih kecil sama dengan C kuadrat tabel. Yang kedua, terima HA jika C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel. Nah, C kuadrat tabel ini dengan DF sama dengan K dikurang 1 dengan 1 dikurang alfa. Nah, alfanya sama dengan 5%. Selanjutnya, analisis data. Yang pertama, kita mencari nilai rata-rata masing-masing kelompok. Nah, jadi data ini kita kelompokkan menjadi 4 kelompok. Jadi A1, B1, kemudian A1, B2, A2, B1, dan A2 dan B2. Nah, A1, B1-nya itu dimulai dari data 90 sampai 34. Kemudian A1 B2-nya dari 32 sampai 60. Kemudian A2 B1 itu dari 22 sampai 28. Kemudian A2 dan B2-nya dimulai dari 30 sampai 35. Nah, kita masukkan ke sini. Setelah itu kita jumlahkan masing-masing A1 B1 jumlahnya berapa, kemudian A1 B2 jumlahnya berapa, A2 B1 jumlahnya berapa, dan A2 B2 itu jumlahnya berapa. Kemudian kita cari rata-ratanya. Nah, cara mencari rata-rata itu rumusnya X bar A1 B1 sama dengan 402. Nah, 402 jumlah dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ini ada 8. Jadi jumlah A1 B1-nya 402 dibagi N, banyaknya data yaitu 8. Jadi sama dengan 50,25. Jadi rata-rata A1 B1-nya 50,25. Kemudian rata-rata A2 B1-nya sama, jumlah dibagi dengan N, yaitu jumlah A1 B2-nya yaitu 435 dibagi N-nya 8 sama dengan 54,38. Selanjutnya seperti itu, sama ya. Oke,
X1-nya terlebih dahulu. Nah, X1-nya kita dapat dari metode pembelajaran Expo A1 dengan gaya belajar independen B1. Nah, di sini data yang di sini yang 90 sampai 34 kita masukkan ke X1. Nah, jadi data pertama 90, kedua 30, ketiga 35, keempat 42 sampailah data yang ke-8 yaitu 34. Selanjutnya kita harus mencari XI dikurang X bar 1. Nah, XI yang pertama itu 90, X bar satunya sudah kita dapat yaitu 50,25. Jadi 90 dikurang 50,25 dapatlah 39,75. Selanjutnya sama, 30 dikurang 50,25 dapatlah negatif 20,25. Nah, sampailah data yang ke-8 yaitu 34 dikurang 50,25 dapatlah negatif 16,25. Selanjutnya kita menghitung XI dikurang X bar 1 kuadrat. Nah, ini kita kuadratkan. XI dikurang X bar 1 ini kita kuadratkan yaitu 39,75 dikali 39,75 dapatlah 1580,06. Nah, selanjutnya sama, sampailah data yang ke-8 yaitu negatif 16,25 dikali negatif 16,25 dapatlah 264,06. Nah, jika sudah dapat semua, kita jumlahkan. Ini XI dikurang X bar 1 kuadrat ini kita jumlahkan, dapatlah 2997,48. Nah, selanjutnya kita mencari variansnya, varians data A1B1-nya. Dengan rumus var X A1B1 sama dengan sigma buka kurung XI dikurang X bar 1 kuadrat per N dikurang 1. Jadi var X A1B1 sama dengan ini tadi jumlah dari XI dikurang X bar 1 kuadratnya yaitu 2957,48. Kita masukkan ke sini, kemudian kita bagi dengan N dikurang 1, N-nya 8 dikurang 1 jadi 7. Jadi var X A1B1 sama dengan 2957,48 dibagi 7 hasilnya 422,50. Selanjutnya kita mencari varians data A1B1 yang kedua atau X2. Nah, X2 ini diperoleh dari metode pembelajaran Expo A1 dengan gaya belajar independen atau B2. Jadi data di sini yaitu 32 sampai 60 kita masukkan ke sini. Jadi X2. Jadi di sini data yang pertama 32, data yang kedua 40, sampailah data yang ke-8 yaitu 60. Sama seperti yang pertama tadi, XI dikurang X bar 2. Nah, karena XI di sini yang pertama 32, kita kurang dengan rata-ratanya, rata-rata X2 ini di sini 54,38. Jadi hasilnya itu negatif 22,38. Nah, selanjutnya sampailah data yang ke-8 yaitu 60 dikurang 54,38 dapatlah hasilnya 5,62. Selanjutnya kita kuadratkan. Nah, ini tadi kita kuadratkan. Negatif 22,38 kita kuadratkan jadi dapatlah 500,86. Sampailah data yang ke-8, 5,62 dikali 5,62 dapatlah 31,58. Kemudian kalau sudah dapat, sudah kita kuadratkan semua. Nah, kita jumlahkan. Jadi dapatlah 1923,84. Nah, selanjutnya kita mencari variansnya. Nah, dengan rumus var X A1B2 sama dengan sigma buka kurung XI kurang X bar 2 tutup kurung kuadrat per N kurang 1. Nah, di sini tadi kita sudah mendapatkan jumlahnya yaitu 1923,84. Kita masukkan ke sini. Jadi var X A1B2 sama dengan 1923,84 dibagi N-nya 8 dikurang 1 jadi 7. Jadi hasilnya var X A1B2 sama dengan 1923,84 dibagi 7 hasilnya 274,83. Selanjutnya kita mencari varians data A1B1.
B1 atau X3. Nah, X3-nya di sini kita dapat dari metode pembelajaran diskusi A2 dengan gaya belajar dependen B1. Nah, jadi dari data 22 sampai 28 kita masukkan ke sini jadi data X3. Nah, jadi data pertama 22, data kedua 75, sampailah data yang ke-8 yaitu 28. Nah, selanjutnya kita mencari XI dikurang X bar 3 dengan melihat di sini XI-nya, di X3 nih XI-nya kita kurang dengan X bar-nya yaitu 64,38. Jadi yang pertama 22 dikurang 64,38 hasilnya negatif 42,38. Selanjutnya sama seperti yang pertama, sampailah data yang ke-8 yaitu 28 dikurang 64,38, dapatlah hasilnya negatif 36,38. Selanjutnya kita kuadratkan. Nah, jadi yang pertama itu negatif 42,38 dikali negatif 42,38, dapatlah hasilnya 1796,06. Nah, sama seperti yang lainnya, dikuadratkan semua ya. Sampailah data yang ke-8 yaitu negatif 36,38 dikali negatif 36,38, dapatlah hasilnya 1323,50. Setelah kita kuadratkan semua, lalu kita jumlahkan. Nah, jumlahnya yaitu 4975,84. Nah, selanjutnya langkah terakhir kita mencari varians data A2B1 atau X3. Nah, dengan rumus var X A2B1 sama dengan sigma buka kurung XI dikurang X bar 3 kuadrat per N dikurang 1. Jadi tadi kita sudah menghitung jumlah dari XI dikurang X bar 3 kuadratnya yaitu 4975,84. Kita bagi 7 ini dapat dari N dikurang 1, N-nya 8 dikurang 1 jadi 7. Jadi var X A2B1 yaitu sama dengan 4975,84 dibagi 7 dapatlah 710,83. Selanjutnya varians data A2B2 atau X4. Nah, sama seperti yang sebelumnya, X4 ini didapat dari data metode pembelajaran diskusi A2 dengan gaya belajar independen B2. Nah, jadi data dari 30 sampai 35 ini kita masukkan ke tabel X4. Jadi data yang pertama itu 30, yang kedua 48, sampailah data yang ke-8 yaitu 35. Nah, selanjutnya kita mencari XI dikurang X bar 4. Nah, XI-nya yaitu ini, X4 ini kita kurangi satu-satu. Nah, jadi 30 dikurang rata-ratanya yaitu 57,38, dapatlah negatif 27,38. Nah, selanjutnya sama, sampailah data yang ke-8 yaitu 35 dikurang 57,38, dapatlah negatif 22,38. Nah, selanjutnya kita kuadratkan yang sudah kita kurangkan tadi, kita kuadratkan. Yang pertama negatif 27,38 dikali negatif 27,38, dapatlah 749,66. Nah, yang lainnya sama, sampailah data yang ke-8 yaitu negatif 22,38 dikali negatif 22,38, dapatlah hasilnya 500,86. Nah, setelah kita kuadratkan semuanya, kita jumlahkan, dapatlah 5.919,84. Nah, langkah terakhir kita cari variansnya yaitu varians data A2B2 atau X4 dengan rumus var X A2B2 sama dengan sigma buka kurung XI dikurang X bar 4 kuadrat per N dikurang 1. Tadi kita sudah mendapatkan jumlah dari XI dikurang X bar 4-nya yaitu 5.919,84. Kita bagi dengan 7. Nah, 7 ini tadi didapat dari N dikurang 1. N-nya 8, kita kurangi 1 jadi 7. Nah, jadi var X A2B2
setiap kelompok. Nah, karena tadi kita sudah menghitung atau mencari varians data pertama sampai data keempat, kita sudah mendapatkan hasilnya. Nah, di sini kita mencari lognya. Jadi log yang pertama yaitu log var x A1B1 sama dengan log 422,50 yaitu sama dengan 2,63. Selanjutnya log var x A1B2 sama dengan log 274,83 sama dengan 2,44. Kemudian log var x A2B1 sama dengan log 710,83 sama dengan 2,85. Yang terakhir log var x A2B2 sama dengan log 845,69 sama dengan 2,93. Selanjutnya kita mencari nilai DF tiap kelompok. Nah, DF yang pertama yaitu DF A1B1 sama dengan N dikurang 1 sama dengan 8 kurang 1. Nah, N-nya itu 8, jadi 8 dikurang 1 sama dengan 7. Begitu pula dengan DF yang selanjutnya. Semuanya sama dengan 7. Jadi sigma DF atau jumlah dari DF kesemuanya keseluruhan yaitu sama dengan 28. Selanjutnya mencari nilai DF varian setiap kelompok. Nah, DF dikali var x A1B1, DF-nya tadi sudah kita hitung, kita dapat 7. Jadi 7 dikali variansnya yang sudah kita hitung juga di awal, yaitu 7 dikali 422,50 sama dengan 2957,50. Selanjutnya DF dikali var x A1B2 sama dengan 7 dikali 274,83 sama dengan 1923,81. Yang ketiga DF dikali var x A2B1 sama dengan 7 dikali 710,83 sama dengan 4975,81. Yang terakhir DF dikali var x A2B2 sama dengan 7 dikali 845,69 sama dengan 5919,83. Jadi hasilnya atau jumlahnya sigma DF log varians sama dengan 15.776,95. Selanjutnya kita mencari nilai DF log varians setiap kelompok. Nah, DF kita kali dengan log var. DF tadi kita sudah tahu bahwa hasilnya adalah 7. Nah, dikali dengan log var. Log var-nya yaitu ini ya, 2,63, 2,44 dan 2,93. Kita kalikan. Jadi yang pertama, DF dikali log var x A1B1 sama dengan 7 dikali 2,63, hasilnya 18,41. Selanjutnya, DF dikali log var x A1B2 sama dengan 7 dikali 2,44 sama dengan 17,08. Yang ketiga, DF dikali log var x A2B1 sama dengan 7 dikali 2,85, hasilnya 19,95. Yang terakhir, DF dikali log var x A2B2 sama dengan 7 dikali 2,93, hasilnya 20,51. Jadi jumlah dari DF log variasinya yaitu 75,95. Selanjutnya kita menghitung nilai log varians gabungan dari semua sampel. Rumusnya yaitu log S kuadrat gabungan sama dengan log, nah di sini ya kita ambil log sigma DF log variansnya yaitu 15.776,95. Kita bagi dengan sigma DF-nya. Sigma DF-nya yaitu 28. Nah, jadi log S kuadrat gabungan sama dengan log 15.776,95 dibagi 28, hasilnya 563,46. Jadi log dari 563,46 sama dengan 2,75. Kemudian kita menghitung harga satuan B dengan rumus B sama dengan sigma DFI dikali log S kuadrat
Nah, jadi B sama dengan sigma DFI. Nah, kita dapat dari sini sigma DF-nya yaitu 28. Kita masukkan ke sini. Kita kalikan dengan log S kuadrat gabungan yang baru kita cari tadi yaitu 2,75. Jadi B sama dengan 28 dikali 2,75 hasilnya 77. Selanjutnya kita menghitung C kuadrat atau C kuadrat hitung dengan rumus yaitu C kuadrat sama dengan ln 10 dikali B dikurang sigma DFI dikali log SI kuadrat. Nah, kita masukkan angkanya. C kuadrat sama dengan ln 10 itu hasilnya 2,30 dikali B, B-nya tadi 77, kita masukkan ke sini, dikurang 75,95. Nah, jadi C kuadrat sama dengan 2,30 dikali 77 dikurang 75,95 hasilnya 1,05. Jadi C kuadrat sama dengan 2,30 dikali 1,05 hasilnya 2,42. Selanjutnya menghitung C kuadrat tabel dengan cara DF sama dengan K dikurang 1 dengan 1 dikurang alfa. Selanjutnya kita uji hipotesisnya. Dengan DF sama dengan K dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 1. 4-nya ini kita dapat dari itu ya datanya yaitu kita bagi menjadi 4 kelompok. Jadi 4 dikurang 1 sama dengan 3 dan 1 dikurang alfa sama dengan 1 dikurang 0,95. Didapatlah nilai C kuadratnya yaitu C kuadrat tabelnya sama dengan 7,81. C kuadrat tabel ini kita lihat di tabel C kuadrat ya. Karena C kuadrat hitungnya 2,42 kurang dari sama dengan C kuadrat tabel yaitu 7,81, maka hipotesis nolnya diterima. Jadi kesimpulannya di sini varians data pada 4 kelompok itu homogen atau tidak berbeda secara signifikan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.